Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar melalui video pembelajaran masih tentang Kingdom Animalia. Film selanjutnya yaitu Pelatih Helminthes. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama ciri dan karakteristik dari Pelatih Helminthes, dan yang kedua adalah klasifikasi dari Pelatih Helminthes. Pelatih Helminthes berasal dari bahasa Yunani, yaitu pelatih yang artinya pipih dan Helminthes yang artinya adalah cacing. Berarti pelatih Helminthes ini merupakan cacing yang memiliki bentuk pipih. Hidupnya ada yang parasit, ada pula yang hidup bebas di alam. Nah, pelatih Helminthes ini merupakan cacing yang belum memiliki peredaran darah, bernafasnya dengan permukaan tubuh, dan juga alat pencernaannya belum sempurna. Struktur tubuh dari pelatih Helminthes, tubuhnya memanjang dan pipih di bagian dorsoventral. Bagian tubuhnya termasuk ke dalam kelompok simetri bilateral, memiliki bagian anterior kepala, posterior ekor, punggung, dorsal, dan ventral perut, kemudian memiliki bagian lateral atau samping tubuh. Dan termasuk ke dalam kelompok hewan triploblastik yang itu tersusun dari 3 lapisan tubuh, ektoderma, mesoderma, dan endoderma. Dan termasuk ke dalam triploblastik aselomata atau tidak memiliki rongga tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas organ tubuh dari pelatih Helminthes. Pelatih Helminthes ini memiliki sistem pencernaan yang tidak sempurna, yaitu sistem pencernaannya berupa rongga gastrovaskuler yang berada di bagian tengah ini, dan merupakan ususnya. Ya, dan ada pula pelatih Helminthes yang belum memiliki sistem pencernaan. Kemudian, sistem ekskresi dari pelatih Helminthes ini bersifat sederhana. Nah, sistem ekskresinya bertujuan untuk menyeimbangkan keadaan osmosis pelatih Helminthes dengan lingkungan. Dan memiliki sistem ekskresinya adalah berupa sel-sel yang bercabang-cabang ini atau disebut dengan sel api. Kemudian, sistem saraf dari pelatih Helminthes terdiri atas 2 ganglia saraf otak, ya, dan membentuk sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi ini membentuk, sistem saraf tangga. Ini sistem saraf tangganya. Kemudian, sistem reproduksi dari pelatih Helminthes ini bersifat hermafrodit, yang artinya si pelatih Helminthes ini memiliki 2 sel kelamin, ya, kelamin jantan dan kelamin betina. Namun, untuk perkawinan secara seksualnya itu dengan cara perkawinan silang. Kemudian, reproduksi aksesualnya itu dengan cara regenerasi, yaitu individu baru berasal dari individu lama. Selanjutnya, pelatih Helminthes ini terdiri atas 4 kelas, yaitu Tubellaria, cacing berambut getar, contohnya adalah Planaria, Trematoda, cacing isap, contohnya ini adalah cacing hati, kemudian Cestoda, cacing pita, dan yang terakhir adalah Monogonea. Kita bahas yang pertama adalah Turbellaria. Nah, Turbellaria ini contohnya adalah Planaria. Nah, ini Planaria. Planaria ini bersifat karnivor, ya, hidupnya itu bebas di alam, ditemukan di perairan, genangan air atau sungai. Nah, jika kita ingin melihat Planaria, cukup dengan melemparkan daging di perairan yang diduga ada Planaria, nanti Planaria ini akan menempel di daging tersebut. Kemudian Planaria ini memiliki alat gerak berupa silia. Nah, di sini ya, berupa rambut getar. Silia. Nah, Planaria ini bergerak secara cepat dengan lendir yang disekresikannya. Kelas kedua yaitu
trematoda atau cacing hati. Semua jenis dari trematoda ini merupakan parasit bagi manusia dan tinggalnya itu di hati ya, di organ hati, dan juga sangat merugikan bagi hewan-hewan ternak yang terkena cacing hati ini tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, struktur tubuh dari trematoda ini tidak memiliki silia seperti Turbellaria, ya, namun diliputi oleh kutikula. Dan di bagian mulutnya dan ventralnya ini memiliki alat isap berupa kait ya dengan gigi kitin. Dan contoh dari trematoda yang terkenal ini adalah Pasquiola hepatica atau cacing hati. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas daur hidup dari Pasquiola hepatica. Nah, Pasquiola hepatica ini akan keluar bersama feses hewan ternak ataupun manusia yang terkena Pasquiola hepatica. Lalu telurnya ini akan berkembang menjadi larva yang disebut dengan Miracidium. Nah, Miracidium ini jika di lingkungan itu hanya bertahan 8 jam saja. Namun ketika menembus keong ini akan kurang lebih selama 2 minggu akan berkembang menjadi larva yang disebut dengan sporosista. Kemudian sporosista akan berkembang menjadi larva kedua yaitu redia, dan redia ini akan berkembang menjadi larva ketiga yaitu sarkaria. Nah, sarkaria ini hidupnya seperti berudu dan bisa berenang bebas. Kemudian akan keluar lepas dari inangnya keong dan akan tumbuh pada tumbuhan air lalu mengkista. Nah, Serkaria ini akan berkembang menjadi metaserkia, hidup di rumput ataupun tumbuhan air. Kemudian ketika rumput atau tumbuhan air ini dimakan oleh manusia ataupun hewan ternak, dia akan masuk dan mengkista di duodenum. Kemudian duodenum ini nanti akan pecah ya, si metaserkarianya ini bersama aliran darah akan menuju organ hati. Kemudian di organ hati ini akan berkembang menjadi Pasquiola hepatica dewasa. Nah, kemudian daurnya akan berulang selanjutnya. Dan di daur hidup Pasquiola hepatica ini terdapat inang tetap dan juga inang perantara. Di mana inang tetap itu adalah cacingnya ketika dewasa, berarti inang tetapnya adalah manusia. Dan inang perantara adalah di mana cacingnya berupa larva, yaitu pada keong. Kelas selanjutnya adalah Cestoda atau cacing pita. Ya, hewan yang termasuk ke dalam kelas Cestoda ini adalah endoparasit dan hidupnya di saluran pencernaan atau usus vertebrata. Ya, tubuh dari Cestoda ini memiliki tubuh pipi yang terdiri atas rangkaian segmen. Nah, ini ya, segmen-segmen ini disebut dengan proglotit ya. Nah, proglotit ini semakin ke belakang ini semakin membesar. Dan di bagian kepalanya di sini dilengkapi oleh alat pengisap berkait dari kitin juga. Kemudian tidak memiliki mulut dan tidak memiliki saluran pencernaan. Karena Cestoda ini hidupnya di usus, maka dia akan mengambil sari-sari makanan, kemudian diserap langsung oleh tubuhnya. Ya, makanya ada yang susah untuk gemuk ya, kemungkinan ini terkena cacing pita karena sari-sari makanannya tidak diedarkan ke seluruh tubuh manusia tapi diserap oleh cacing pita ini. Nah, contoh-contoh hewan yang termasuk ke dalam Cestoda adalah Taenia solium, di mana perantaranya adalah babi, kemudian Taenia saginata, perantaranya adalah sapi, dan di Botriocephalus latus, perantaranya adalah ikan tawar. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang daur hidup dari genus Taenia, ya, baik Taenia solium maupun Taenia saginata. Nah, kalau Taenia solium ini dia
perantaranya adalah babi, sedangkan Taenia saginata perantaranya adalah sapi. Ya, jadi telur dari cacing pita ini akan keluar bersama feses dari manusia yang terkena cacing pita ini, ya, lalu terlepas ke lingkungan, lalu telur-telur ini nanti akan kemakan oleh babi, ya, maupun sapi. Nah, jika sudah kemakan, nanti telur akan menetas menjadi embrio di dalam usus hewan babi maupun babi ataupun sapi. Kemudian si embrio cacing ini akan berubah menjadi cacing muda atau disebut dengan sistisersi, ya, di jaringan otot. Nah, kemudian ketika manusia memakan daging yang mentah ataupun setengah matang yang terinfeksi dari cacing pita ini, maka akan masuk ke saluran pencernaan dan cacing pita ini akan tumbuh dewasa di usus gitu. Nah, ini ya makanya penting sekali kalau kita memasak daging itu harus dimasak secara matang ya. Jangan setengah matang ataupun memakan mentah gitu. Karena ini takutnya mengandung cacing-cacing pita gitu. Lalu kemudian akan berulang kembali daurnya ya. Nah, begitupun dengan cacing pita ini, inang perantaranya adalah sapi ataupun babi, sedangkan inang tetapnya adalah manusia, ya, hidupnya di usus vertebrata atau di usus manusia ini. Kemudian kelas yang terakhir adalah monogenea. Nah, monogenea juga ini parasit, dapat ditemukan di kulit sirip, insang ikan, dan ektoparasit pada permukaan tubuh reptil dan amfibi. Nah, untuk monogenea ini tidak mengalami reproduksi secara aseksual, jadi semuanya dengan cara seksual, ya. Dan ketika dewasa ini akan memakan darah, lendir, serta sel-sel epitel inangnya. Dan inangnya itu hanya memiliki satu hospes ya. Kalau tadi kan cacing pita sama cacing piti memiliki inang perantara dan inang tetap. Kalau monogenea ini hanya satu hospes saja di dalam siklus hidupnya. Contohnya adalah Neobenedania, Polystomum, dan Octobotrium. Nah, di sini Ibu akan memberikan rangkuman ya perbandingan antara kelas dari Platyhelminthes ya, baik dari permukaan tubuhnya, alat isapnya, segmentasinya, sistem pencernaannya, sistem ekspresinya, respirasinya, sistem saraf inderanya, dan reproduksinya ya. Silahkan kalian baca dan pelajari ya. Alhamdulillah untuk materi film Platyhelminthes Ibu sudah selesai ya. Ibu ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat dipahami dengan mudah oleh kalian. Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.